Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari kita mendahului terlebih dahulu dengan doa. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas segala penyertaan-Mu, Engkau yang begitu baik dan mengasihi hidup kami ya Tuhan. Menyangka kami Tuhan sepanjang hari ini dengan kasih setia-Mu, sertai hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancarnya kehidupan. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan adalah tanah hati. Dari Matius 13 ayat yang ke-23 dikatakan, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Matius pasal 13 ayat 23, Yesus mengajarkan di dalam perumpamaan agar kebenaran mengenai Allah diungkapkan lebih sederhana dan lebih mudah diterima oleh mereka yang masa bodoh dengan Injil. Bagi mereka yang tidak sungguh-sungguh mencari maknanya, tetaplah tersembunyi. Tetapi bagi yang haus akan kebenaran, firman itu sungguh menghidupkan. Firman Tuhan adalah benih yang ditabur di tanah, tampak kecil dan sederhana, seperti benda yang kering dan mati. Namun di dalamnya tersimpan suatu potensi besar untuk menghasilkan buah rohani. Firman Tuhan itu hidup, tidak fana. 1 Petrus 1 ayat 23. Dan sanggup mengubahkan jiwa. Yakobus 1 ayat 21. Namun keberhasilannya sangatlah bergantung pada kondisi hati. Ada hati yang seperti tanah di pinggir jalan, mendengar tanpa sungguh-sungguh dan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Ada yang seperti tanah berbatu, tersentuh sesaat tetapi tidaklah bertumbuh. Senang mendengarkan khotbah yang bagus, namun tidak diubah dan diatur olehnya. Hati mereka bisa mencair ketika mendengar firman itu, namun tidak dibentuk olehnya seperti menurut cetakan. Ada pula tanah hati seperti tanah penuh semak duri, hati yang terhimpit oleh kekhawatiran hidup atau kekhawatiran dunia yang memakan semangat jiwa yang seharusnya dikerahkan pada perkara ilahi, sehingga semangat rohani pun mati perlahan-lahan. Tuhan merindukan kita menjadi tanah hati yang baik, hati yang terbuka dan mau dibentuk oleh firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, akan tetapi mengizinkan firman Tuhan mengubah hidup. Hati seperti inilah yang akan berbuah lebat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Marilah kita merenungkan, hati yang dijaga akan siap menumbuhkan firman dan memuliakan nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, jadikan kami Tuhan sebagai tanah hati yang baik. Ketika kami mendengar firman Tuhan itu benar-benar kami maknai dan kami lakukan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan berkat Tuhan ada di atas kepala kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami sepanjang hari ini. Dalam hidup kami boleh menjadi terang dan garam dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.